Throttle body adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk dengan mengatur pembukaan throttle valve. Ada dua jenis sistem throttle body, yaitu jenis throttle body konvensional yang digerakkan atau dikendalikan oleh kabel, dan electronic throttle body yang merupakan throttle body dengan motor listrik sebagai penggerak untuk membuka throttle valve. Seperti yang kita ketahui, throttle body pada umumnya digerakkan dengan tekanan pedal gas yang dihubungkan kabel atau seling gas untuk membuka katup throttle valve. Komponen dari throttle body konvensional terdiri dari akselerator pedal, throttle cable, throttle body assembly, ECM, throttle position sensor, throttle body housing, idle air control valve, throttle lever, dan return spring. Ketika pedal gas ditekan, kabel gas akan menarik throttle lever yang terhubung dengan katup throttle sudut bukaan. Throttle dibaca oleh throttle position sensor, kemudian sinyal berupa tegangan dikirim menuju ECM untuk mengontrol waktu pengapian dan waktu injeksi bahan bakar. Tegangan yang diberikan dari TPS ke ECM berbanding lurus dengan sudut pembukaan katup. Kerja throttle body ketika idle dimulai ketika ECM mendapatkan sinyal dari beban mesin atau sensor ECM akan memberikan tegangan ke IACV atau idle air control valve sehingga katup IACV akan membuka dan idle mesin akan naik. Electronic Throttle Control System Intelligent atau ETHSI adalah sistem yang menggunakan ECM untuk mengontrol pembukaan throttle valve secara elektrik dengan menggunakan motor listrik. Komponen utama ETCS terdiri dari akselerator pedal dan throttle sensor, electronic throttle body, dan electronic control unit atau ECM atau PCM. Electronic Throttle Accelerator Pedal Position Sensor atau APPS merupakan pedal gas yang terdapat sensor sudut yang untuk mengirim input berupa tegangan pada ECM. Posisi ETB berada di antara air filter dan intake manifold. Electronic Throttle Body atau ETB pada sistem ini hampir sama dengan sistem throttle body konvensional. Hanya saja pada sistem ETB, pembukaan katup menggunakan motor aktuator dan tidak menggunakan sistem IACV karena idle diatur langsung oleh ECM. ECM berfungsi menghitung sudut bukaan throttle valve sesuai dengan sinyal dan mengontrol aktuator throttle dalam respon input dari pengemudi. Pada saat akselerasi, pedal gas ditekan, tegangan yang masuk ke VPA diteruskan ke ECM. Sinyal dari VPA2 menyampaikan status sirkuit VPA dan digunakan untuk memeriksa sensor APP itu sendiri. Kemudian, ECM menghitung sudut bukaan dan mengontrol motor aktuator. Sudut bukaan dari throttle valve diterima oleh TPS. Sensor TP memiliki dua sirkuit sensor yang masing-masing memancarkan sinyal. Sirkuit sensor tersebut yaitu VTA yang digunakan untuk mendeteksi sudut buka throttle valve dan VTA2 yang digunakan untuk mendeteksi malfungsi dari VTA. Sinyal yang dikirimkan ke ECU berupa tegangan yang digunakan untuk menyetel output mesin dengan mengontrol injeksi bahan bakar dan timing pengapian agar sesuai dengan tujuan, yaitu sudut bukaan pada akselerasi. Ketika sensor APPS mengalami kerusakan, sinyal dari VPA2 menyampaikan status sirkuit VPA dan mendeteksi kerusakan sensor APPS dan dikirimkan ke ECM. Kemudian ECM memberikan sinyal ke lampu indikator engine check agar pengendara mengetahui jika terdapat malfungsi dari sistem tersebut. Ketika TPS mengalami kerusakan, yaitu ketika pedal gas ditekan, maka motor aktuator akan tetap bekerja. Namun, ketika VTA2 mendeteksi malfungsi dari kerja VTA, maka motor aktuator akan menutup throttle valve.
Kemudian tegangan yang diterima ECM dari VTA2 akan dikirim ke engine check sebagai tanda bahwa terdapat malfungsi pada sensor. Throttle body adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk dengan mengatur pembukaan throttle valve. Ada dua jenis sistem throttle body, yaitu jenis throttle body konvensional yang digerakkan atau dikendalikan oleh kabel, dan electronic throttle body yang merupakan throttle body dengan motor listrik sebagai penggerak untuk membuka throttle valve. Seperti yang kita ketahui, throttle body pada umumnya digerakkan dengan tekanan pedal gas yang dihubungkan kabel atau seling gas untuk membuka katup throttle valve. Komponen dari throttle body konvensional terdiri dari akselerator pedal, throttle cable, throttle body assembly, ECM, throttle position sensor, throttle body housing, idle air control valve, throttle lever, dan return spring. Ketika pedal gas ditekan, kabel gas akan menarik throttle lever yang terhubung dengan katup throttle sudut bukaan. Throttle dibaca oleh throttle position sensor, kemudian sinyal berupa tegangan dikirim menuju ECM untuk mengontrol waktu pengapian dan waktu injeksi bahan bakar. Tegangan yang diberikan dari TPS ke ECM berbanding lurus dengan sudut pembukaan katup. Kerja throttle body ketika idle dimulai ketika ECM mendapatkan sinyal dari beban mesin atau sensor ECM akan memberikan tegangan ke IACV atau idle air control valve sehingga katup IACV akan membuka dan idle mesin akan naik. Electronic Throttle Control System Intelligent atau ETHSI adalah sistem yang menggunakan ECM untuk mengontrol pembukaan throttle valve secara elektrik dengan menggunakan motor listrik. Komponen utama ETCS terdiri dari akselerator pedal dan throttle sensor, electronic throttle body, dan electronic control unit atau ECM atau PCM. Electronic throttle accelerator pedal position sensor atau APPS merupakan pedal gas yang terdapat sensor sudut yang untuk mengirim input berupa tegangan pada ECM. Posisi ETB berada di antara air filter dan intake manifold. Electronic throttle body atau ETB pada sistem ini hampir sama dengan sistem throttle body konvensional. Hanya saja pada sistem ETB, pembukaan katup menggunakan motor aktuator dan tidak menggunakan sistem IACV karena ideal diatur langsung oleh ECM. ECM berfungsi menghitung sudut bukaan throttle valve sesuai dengan sinyal dan mengontrol aktuator throttle dalam respon input dari pengemudi. Pada saat akselerasi, pedal gas ditekan, tegangan yang masuk ke VPA diteruskan ke ECM. Sinyal dari VPA2 menyampaikan status sirkuit VPA dan digunakan untuk memeriksa sensor APP itu sendiri. Kemudian, ECM menghitung sudut bukaan dan mengontrol motor aktuator. Sudut bukaan dari throttle valve diterima oleh TPS. Sensor TP memiliki dua sirkuit sensor yang masing-masing memancarkan sinyal. Sirkuit sensor tersebut yaitu VTA yang digunakan untuk mendeteksi sudut buka throttle valve dan VTA2 yang digunakan untuk mendeteksi malfungsi dari VTA. Sinyal yang dikirimkan ke ECU berupa tegangan yang digunakan untuk menyetel output mesin dengan mengontrol injeksi bahan bakar dan timing pengapian agar sesuai dengan tujuan, yaitu sudut bukaan pada akselerasi. Ketika sensor APPS mengalami kerusakan, sinyal dari VPA2 menyampaikan status sirkuit VPA dan mendeteksi kerusakan sensor APPS dan dikirimkan ke ECM. Kemudian ECM memberikan sinyal ke lampu indikator engine check
agar pengendara mengetahui jika terdapat malfungsi dari sistem tersebut. Ketika TPS mengalami kerusakan, yaitu ketika pedal gas ditekan, maka motor aktuator akan tetap bekerja. Namun, ketika VTA 2 mendeteksi malfungsi dari kerja VTA, maka motor aktuator akan menutup throttle valve. Kemudian, tegangan yang diterima ECM dari VTA 2 akan dikirim ke engine check sebagai tanda bahwa terdapat malfungsi pada sensor.